Barcelona siap cuci gudang pemain. Yamal tirul aksi Rashford, mau tepis kabar miring. Real Madrid incar bintang Prancis. Diogo Dalot sebut ada dua pemain yang bikin Manchester United pusing musim lalu. Gyökeres yakin bisa tampil impresif di Liga Inggris. Namun, penyerang baru Arsenal itu juga sadar akan butuh adaptasi. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Barcelona siap cuci gudang pemain. Situasi keuangan Barcelona yang tengah kritis dan langkah-langkah yang akan diambil klub untuk mengatasi masalah tersebut. Klub menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan pembangunan skuad dan mendaftarkan semua pemain tepat waktu sebelum dimulainya La Liga 2024-2025. Keadaan keuangan yang belum stabil diperparah oleh keterlambatan renovasi Camp Nou memaksa Barcelona untuk mencari solusi cepat. Barcelona berharap dapat kembali menggunakan aturan 1:1 La Liga yang memungkinkan pengeluaran setara dengan pemasukan. Namun untuk mencapai hal ini, beberapa opsi sedang dipertimbangkan, termasuk memanfaatkan absennya Marc-Andre ter Stegen untuk efisiensi gaji, meskipun langkah ini beresiko memicu konflik dengan kiper utama tersebut. Opsi lain yang lebih drastis adalah menjual beberapa pemain untuk menutup defisit anggaran. Barcelona sedang mempersiapkan penjualan sejumlah pemain yang dianggap kurang vital dalam rencana pelatih Hansi Flick. Uang hasil penjualan pemain ini akan digunakan untuk menstabilkan kondisi keuangan klub dan memberikan ruang untuk merekrut pemain baru. Opsi penggunaan tuas ekonomi seperti tahun-tahun sebelumnya juga dipertimbangkan, tetapi langkah ini beresiko, terutama jika melibatkan pemotongan gaji pemain kunci seperti Ter Stegen. Beberapa nama pemain yang masuk radar penjualan antara lain Andreas Christensen, Oriol Romeu, dan bahkan pemain kunci seperti Ronald Araujo dan Fermin Lopez. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Barcelona dalam memperbaiki kondisi keuangan, bahkan jika berarti melepaskan pemain penting dalam skuad. Meyakinkan pemain untuk hengkang merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang masih ingin bertahan dan berjuang untuk posisi di tim utama. Barcelona harus bergerak cepat dalam negosiasi dengan pemain dan mencari calon pembeli yang tepat sebelum bursa transfer ditutup. Kecepatan dan efisiensi dalam proses penjualan sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan dan memastikan skuad tetap kompetitif di musim baru. Yamal tirul aksi Rashford, mau tepis kabar miring. Tindakan Lamine Yamal, pemain muda Barcelona yang meniru selebrasi gol Marcus Rashford, rekan setim barunya di sesi latihan pramusim di Korea Selatan. Yamal setelah mencetak gol berlari ke sudut lapangan, melepas rompi latihannya dan mengangkat jari telunjuk ke arah kening, sebuah selebrasi yang identik dengan Rashford. Aksi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan atau tribute kepada Rashford, sekaligus sebagai upaya membantah rumor yang beredar di media Spanyol. El Nacional melaporkan ketegangan antara Yamal dan Rashford, mengklaim Yamal marah atas perekrutan Rashford dan kegagalan Barcelona untuk mendapatkan Nico Williams, sahabat Yamal. Rumor ini menyebutkan adanya ketidakharmonisan di antara kedua pemain tersebut. Tindakan Yamal meniru selebrasi Rashford dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meredam spekulasi negatif dan menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Mencermati dinamika hubungan antar pemain di lingkungan klub sepak bola profesional, tindakan Yamal meniru selebrasi Rashford memiliki beberapa interpretasi yang mungkin. Di satu sisi ini bisa menjadi bukti rasa hormat dan kelangkabuguman Yamal terhadap pemain seniornya. Di sisi lain, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai strategi untuk membantah rumor pers yang kurang menguntungkan. Penting untuk dicatat bahwa berita ini berdasarkan pada observasi Yamal di lapangan latihan. Tidak ada pernyataan langsung dari Yamal atau Rashford yang mengklarifikasi rumor yang beredar. Terkait hal itu, interpretasi atas tindakan Yamal tetap bersifat spekulatif. Peran media dalam membentuk opini publik terkait dinamika internal klub sepak bola. Laporan El Nacional mengenai ketegangan antara Yamal dan Rashford tanpa konfirmasi dari pihak yang terlibat dapat memicu spekulasi dan mempengaruhi persepsi publik tentang hubungan kedua pemain tersebut. Real Madrid incar bintang Prancis.
Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Prancis Loic Bade dari Sevilla. Pilihan ini muncul sebagai alternatif dari William Saliba Arsenal dan Ibrahima Konate Liverpool, yang dianggap sulit didapatkan karena berbagai faktor seperti negosiasi kontrak baru dan biaya transfer yang tinggi. Bade dengan harga transfer yang relatif terjangkau 25 juta euro menawarkan solusi yang lebih realistis dan potensial untuk memperkuat lini belakang Real Madrid. Usianya yang 25 tahun dan pengalamannya di La Liga menjadi poin plus bagi pemain ini. Real Madrid berniat mempertahankan gelandang Spanyol Dani Ceballos meskipun ada ketertarikan dari Real Betis, klub sebelumnya. Ceballos dilaporkan kurang puas dengan waktu bermainnya di Real Madrid. Namun Real Madrid hanya akan melepaskannya jika mereka menemukan pengganti yang tepat dan hingga saat ini belum ada pemain yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, Real Betis tampaknya tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi harga Ceballos, sehingga kepindahannya ke klub lamanya dianggap kurang mungkin terjadi. Real Madrid menolak tawaran pinjaman dari Newcastle United untuk kiper Andre Lunin. Meskipun masa depan Lunin sempat menjadi spekulasi karena posisinya sebagai kiper kedua di bawah Thibaut Courtois, Real Madrid menganggapnya sebagai aset penting dan menolak tawaran pinjaman sebesar 3 juta euro dari Newcastle. Lunin sendiri juga merasa nyaman di Real Madrid dan tidak ingin pindah. Diogo Dalot sebut ada dua pemain yang bikin Manchester United pusing musim lalu. Pernyataan Diogo Dalot, pemain belakang Manchester United, mengenai dampak positif kedatangan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo ke klub. Dalot mengakui bahwa kedua pemain tersebut menjadi momok bagi MU pada musim lalu saat masih membela klub lain. Namun kini dengan bergabungnya Cunha dan Mbeumo ke MU, Dalot merasa optimis karena pengalaman dan kemampuan kedua pemain tersebut di Liga Premier Inggris akan sangat bermanfaat bagi tim. Dalot menyoroti secara khusus bagaimana Cunha dan Mbeumo yang sebelumnya bermain untuk Wolverhampton Wanderers dan Brentford memberikan kesulitan bagi MU pada musim sebelumnya. Sebagai contoh, Cunha mencetak gol langsung dari tendangan sudut saat Wolves mengalahkan MU 2-0, sementara Mbeumo memberikan penampilan impresif meskipun tidak mencetak gol dalam kekalahan MU 4-3 melawan Brentford. Dalot mengungkapkan rasa senangnya atas bergabungnya kedua pemain ini ke MU. Ia menekankan bahwa mereka tidak perlu lagi beradaptasi dengan liga karena telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di Premier League Inggris. Dalot juga memuji karakter dan kerendahan hatian Cunha dan Mbeumo serta kemampuan mereka beradaptasi dengan cepat di dalam skuad MU. Ia melihat kedatangan mereka sebagai tambahan energi positif bagi tim. Cunha telah bermain dalam beberapa pertandingan pramusim sementara Mbeumo fokus pada peningkatan kebugaran fisik. Keduanya diperkirakan akan bersaing memperebutkan tempat utama di starting 11, khususnya untuk posisi nomor 10 yang juga diperebutkan oleh pemain seperti Mason Mount, Ahmad, dan Bruno Fernandes. Di sisi lain, Manchester United berencana menambah amunisi di lini serang dengan membidik Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Gyökeres yakin bisa tampil impresif di Liga Inggris, namun penyerang baru Arsenal itu juga sadar akan butuh adaptasi. Saya kira saya harus adaptasi, tapi ada banyak pemain dari Portugal yang bahkan tampil lebih baik di Inggris. Tergantung siapa yang Anda pilih, ujar Gyökeres. Sulit untuk membandingkan satu pemain dengan yang lain, dan bagaimana mereka tampil di liga yang berbeda, ucapnya. Gyökeres jadi rekrutan baru Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Swedia itu gabung dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Gyökeres direkrut The Gunners setelah tampil impresif bersama Sporting CP. Ia tercatat mencetak 97 gol dan 26 assist dalam 102 kali penampilan bersama klub Portugal itu. Gyökeres sebelumnya pernah merumput di Inggris, tapi di divisi Championship bersama Coventry City pada 2021-2023. Ia mengemas 41 gol,
dalam 110 kali penampilan di Championship. Karena ada banyak faktor yang berbeda, bukan cuma liga yang lebih baik katanya. Kalau Anda main di tim yang lebih baik juga akan memudahkan. Khususnya kalau ada pemain depan, jadi kita lihat saja nanti, kata Gyökeres. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.